Berapa lama sih paling ramenya ini? Itu aja. Itu buat apa? Buat pemerintah. Jumpa lagi dengan saya pengacara Mualimin, bersama juga kita dengan senior kita Bapak Jimmy Himawan. Nah, Bang Jimmy Himawan ini sebenarnya anggota ormas juga selain dia seorang pengacara. Namun karena sudah 2 minggu ini kepolisian bersama TNI melakukan operasi anti premanisme. Nah, sore hari ini kita juga akan membahas terkait dengan seluk-beluk dunia ormas, baik itu dari sisi positif maupun negatifnya. Begini Bang Jimmy, saya ada banyak sekali pertanyaan yang harus saya utarakan supaya ini menjadi plong di dalam pikiran saya, dan barangkali di luar sana juga banyak masyarakat ingin membahas ini tapi malu-malu atau tidak berani ya. Keberadaan ormas di Indonesia ini sebenarnya selain dicitrakan sebagai hal-hal negatif, sebenarnya ada sisi positifnya nggak sih menurut Bang Jimmy sebagai anggota salah satu ormas yang selama ini juga cukup dikenal sebagai ormas yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang oknumnya itu akhirnya ditangkap kepolisian gitu. Fenomenal ya. Nah, menurut Bang Jimmy ada nggak sisi positifnya dari ormas itu? Ada, jelas. Kalau tidak ada sisi positifnya pasti negara kita tidak mengeluarkan undang-undang tentang ormas. Nah, undang-undang tentang ormas sudah mengatur sebetulnya tujuan daripada ormas itu, salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu kan ada di pasal 5 kan. Nah, melakukan pelayanan terhadap masyarakat ini terkadang juga baik dengan sosial, baik juga melakukan ada perlindungan hukum atau pembelaan, advokasi gitu. Nah, banyak juga ormas juga tentunya ada lembaga-lembaga bantuan hukumnya juga. Nah, jadi sisi positifnya sebetulnya masyarakat yang tidak mampu gitu kan, mungkin akhirnya bisa melakukan permintaan untuk dilakukan advokasi oleh lembaga bantuan hukum yang memang ada di dalam suatu organisasi ormas tersebut. Berarti ormas melakukan pelayanan sosial itu ormas melakukan sesuatu untuk masyarakat berarti ya? Iya, tentunya untuk masyarakat. Nah, kalau menurut saya pribadi gini ya, yang positifnya adalah gini, contoh. Tentunya masyarakat yang mencari keadilan kurang mampu, ya tentunya melihat suatu ormas, misalkan ormas itu termasuk berpengaruh di satu daerah, ya tentu mereka akan meminta bantuan hukum, baik dalam bidang konsultasi maupun sampai dengan pendampingan. Gitu. Nah, juga kita harus lihat bahwa memang kan di dalam peradilan, sistem peradilan kita ya, mulai dari lembaga kejaksaan, kepolisian, sampai dengan Mahkamah Agung dengan jajaran-jajarannya dari tingkat pengadilan tinggi sampai pengadilan negeri ke bawahnya. Ya tentunya kan ada oknum-oknum, atau bahkan di dunia pengacara sendiri pun ada oknumnya, profesinya kan gitu. Nah, jadi terkadang positifnya ormas ini adalah mengisi kekosongan di situ, mengisi sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat mencari keadilan yang tidak mampu itu. Nah, mereka bisa mengisi di situ. Nah, terlepas dari yang baik-baik itu, kalau berbicara mengenai premanisme, tentunya itu kita harus berbicara oknum, ya kan? Oknum. Dalam setiap lembaga pun kan selalu disebutnya oknum. Walaupun kadang-kadang jumlahnya banyak juga ya. Jumlahnya banyak. Nah, tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya kita sama-sama pengacara, praktisi hukum, oknum, baik di semua lembaga pun, kira-kira kan gitu. Apakah ormas aja yang dikatakan oknumnya lebih banyak? Yang enggak juga. Tahu sendiri kan? Di Cilegon kemarin anggota Kadin
minta proyek satu triliun ya. Oknum kan akhirnya. Padahal itu organisasi pengusaha. Iya. Kalau saya mau berbicara secara ini ya gamblang ya. Ya menurut saya oknum itu kalau dulu itu oknum itu kan karena segelintir, sedikit jumlahnya. Sekarang segepok ya. Kalau sudah lebih banyak, ya kan dalam satu lembaga pun ya, satu lembaga nggak perlu disebutkan lah. Banyak. Apakah masih pantas disebut oknum kan gitu? Ya. Tuh. Kalau ormasnya ya merasa bahwa itu oknum kan gitu. Kalau ormas langsung bilang langsung ormasnya gitu. Padahal kan ya kita juga kan harus dilihat pertama. Ada nggak orang itu yang katanya anggota ormas itu memiliki KTA ormas tersebut kan gitu. Terus kemudian ada nggak perintahnya dari secara resmi dari pengurus, secara resmi dari DPP-nya pusatnya. Karena kan terkadang gini, jangankan seragamnya ormas, seragamnya kepolisian pun bisa gampang dibeli. Jual beli bebas ya. Jual beli bebas. Di Senin banyak gitu. Online juga banyak. Iya, gitu. Cuman kan ormas ini mungkin pemantauannya kurang gitu loh. Jadi kalau bicara premanisme itu suatu organisasi ormas itu tidak ada yang secara jelas dan tegas di ADRT-nya bahwa dia punya fungsi misalnya memeras atau memalak orang atau mematok tarif atas banyak, nggak ada ya. Semuanya pelayanan sosial sebenarnya. Ya, tentunya pasti sudah dibubarkan kalau bersifat negatif tidak membangun. Kan tujuannya ormas adalah termasuk salah satu kan ikut melakukan pembangunan atau penyaluran pendayagunaan. Tapi di dunia sosial media itu kadang-kadang banyak juga netizen yang mempertanyakan peran ormas gitu. Maksudnya kayaknya kok untuk urusan hajatan, orang bangun proyek, orang dagang apa semuanya itu kayaknya ormas itu harus terlibat dan memungut sesuatu dari situ. Jadi disitulah kadang-kadang kalau saya baca di sosmed itu banyak netizen yang mempertanyakan sebenarnya ormas ini parasit atau ada nggak sih manfaatnya begitu? Ya, itu kan kembali lagi kepada individualnya kan? Individualnya yang punya niatan itu menggunakan atribut ormas. Nah kemudian sudah dianggap sudah dicap ormasnya kan gitu. Nah kalau kita berbicara ini kita berbicara hukum, berbicara sosiologi hukum, ada namanya teori labeling. Kan gitu. Teori labeling itu kan gini, yang bisa mencap seseorang atau satu golongan itu penjahat adalah siapa? Ya pihak yang berkuasa. Orang lain lah itu ya. Di satu sisi mungkin kan itu, di satu sisi dianggap penjahat, tapi di sisi lain misalkan ini ada satu daerah juga sudah memberikan keamanan, uang keamanan lah gitu ya. Nah apakah terus kemudian uang keamanannya sia-sia? Ternyata saya baru tahu ada juga ada oknum ormas yang mau merebut daerah ini. Tapi dibelain lagi sama ormas yang memang sudah memberikan perlindungan. Uang keamanan itu. Iya, gitu. Jadi ada plusnya juga lah, plus minusnya juga ada. Nah kalau saya rasa minusnya tentunya sudah oknum. Oknum karena apa? Itu tadi sudah merasa banyak orang, ya bahkan mungkin kita nggak tahu juga orang pakai atribut apakah benar-benar dia anggota suatu ormas gitu. Nah, terkait dengan keramaian premanisme dan ormas-ormas ini, khususnya beberapa ormas yang pakaiannya loreng-loreng gitu ya, khasnya mirip TNI gitu, mirip ya. Nah, itu kan banyak netizen yang mempertanyakan gini, loh waktu itu penguasa dengan gagah berani membekukan HTI dan FPI gitu. Kalau ormas-ormas ini yang kebetulan banyak oknum-oknum yang ditangkap atas dasar tuduhan premanisme, kenapa tidak berani membubarkan gitu? Jadi pendapatnya gimana terkait dengan pembubaran ormas? Nah itu seperti yang tadi saya bilang, teori labeling yang bisa mengecap bahwa ini sudah melanggar, ini belum melanggar, tentunya kan penguasa. Dan nanti terbukti teori labeling itu kan, teori sosiologinya terbukti itu. Jadi ya kembali lagi berarti kan kalau sudah dianggap misalkan menyalahi ideologi misalkan seperti itu, tentunya kan ada upaya diberikan dipanggil perundingan, diperingatkan ya seperti itu. Atau misalkan ada satu
ormas yang misalkan sudah terlalu meresahkan. Nah, kemudian begitu melakukan tindak pidana ternyata memang atas perintah. Nah, ini kan bisa juga sebetulnya dilakukan pembubaran. Nah, tapi balik lagi ya, mohon maaf, mungkin juga selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu memang atas perintah dan memang tindakan secara resmi dari ormas, ya mungkin polisi juga hanya menangkap oknum-oknumnya saja. Kalau secara ADART organisasi kayaknya semuanya juga sesuai dengan hukum ya. Biasanya kan berasaskan Pancasila untuk tujuan sosial dan lain-lain. Tapi kalau menurut Bang Jim ini, kalau seandainya ada suatu ormas yang kecenderungan anggotanya itu banyak sekali terlibat pelanggaran hukum secara faktual maupun kegiatan di kehidupan sehari-hari, layak nggak sih sebuah ormas itu yang anggotanya sering melanggar hukum, jumlahnya banyak itu untuk dibekukan atau dibubarkan begitu secara organisasi? Ya kalau memang ormas ini suatu ormas yang berpakaian loreng itu oleh pemerintah sudah dianggap mengganggu, ya silakan saja. Tapi jangan dibubarkan hanya satu aja, jangan tebang pilih. Maksudnya harus konsisten. Konsisten. Gitu. Nah, konsisten ataukah diberikan larangan tidak boleh menggunakan loreng supaya tidak timbul kericuan. Kadang kita kalau udah pakai jaket loreng itu kan jadi pemberani. Gitu kan? Beda kalau kita pakai jaket parasut yang jas hujan, beda. Jas hujan udah takut hujan. Kalau udah pakai loreng rasanya berani aja kan. Oh, gitu. Mau loreng apa aja berani. Nah, mungkin itu secara psikologisnya ya udah nggak boleh. Ormas dilarang menggunakan pakaian loreng, dilarang menggunakan baret. Tapi itu nanti akan bermasalah, Bang. Maksudnya gini, kayak kemarin kan viral tuh, anggota Banser itu kan loreng-loreng juga. Itu kan dia menjawab pertanyaan netizen, kenapa sih seragamnya mirip TNI lah. Justru anggota Banser ini menjelaskan, loh, justru malah jauh sebelum ada TNI, sebelum ada Indonesia Merdeka ini, Banser duluan ada gitu. Makanya duluan mereka ketimbang lorengnya TNI. Nah, akhirnya kan terkait pelarangan itu kan nanti dilematis juga nih, walaupun NU, GP Ansor, Banser ini kan ormas-ormas yang baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat ini kan. Tapi terkait dengan lorengnya ini kan dilematis nanti kalau dilarang ini kan. Itu gimana itu? Ya, sebetulnya yang bermasalah itu ketika kita menggunakan pakaian lorengnya atau sebetulnya tindakan kita. Kita nggak pakai loreng pun kalau tindakan kita tahu nonjokin orang di jalan juga, bacok orang ya. Makanya mungkin gini, kira-kira gini pertanyaannya, lebih baik ormas dari anggota-anggota yang sering rusuh itu dibubarkan ormasnya, atau cukup anggota sebanyak apapun dia jumlahnya melanggar hukum, yang penting dipidana aja anggotanya. Toh yang melakukan itu kan anggotanya, kalau ADART-nya kan pasti semuanya sesuai hukum kan itu. Ya lebih penting mana itu? Oknumnya aja, anggotanya misalkan ada oknum dari sebagai anggota ormas melakukan tindakan pelanggaran, ya ditindak aja. Nah kan, tapi kan para kepolisian kan sudah pandai-pandai semua bisa melihat ini sebetulnya perintah atau berlaku sendiri-sendiri gitu, ya kan bisa juga. Nah kalau memang sudah perintah, walaupun perintah mungkin dari pihak lain di luar ormas, ya sudah, dan lama-lama juga orang juga kalau tindakan hukumnya tegas, ya nggak mau. Karena apa? Kalau sudah ditindak masuk penjara, yang nyuruh tidak bertanggung jawab, ya lama-lama dia nyesel juga. Wah kalau gitu nggak usah ini lagi dah. Gitu kan. Hanya gara-gara misalkan dikasih uang transport aja sampai kayak gitu, udah nggak mau kan. Yang penting apa kan penegakan hukumnya aja. Jangan tebang pilih, jangan cuman hanya gara-gara lagi rame. Lagi rame udah kayak ini aja, kayak makan yang lagi viral-viral. Sikat habis. Tapi nanti lihat aja, kita ini aja. Ini nanti ditayangkan tanggal berapa ya? Kita lihat aja. Berapa lama sih paling ramenya ini? Gitu aja. Itu buat pemerintah. Jadi nggak musiman gitu ya? Iya, jangan musiman gitu. Mirip ini ya, BPOM yang ngecek apa kehalalan sama keamanan makanan menjelang puasa itu. Ngomong emisi, karbon segala macam.
Itu yang saya mengkritik benar-benar tindakan-tindakan yang cuma musiman itu. Karena saya udah lama nggak mengkritik ini, udah kesel saya. Saya kritik aja sekalian. Padahal sebenarnya gini, polisi dengan di backup dengan TNI itu sebenarnya untuk memberantas seluruh preman yang ada di Indonesia itu sebenarnya mampu nggak Bang? Kalau mau itu? Mampu ya. Dan itu mestinya sejak puluhan tahun yang lalu mestinya udah beres ya preman-preman yang beraksi di jalan. Iya. Ya, sekarang kan pertanyaannya gini, preman bisa tumbuh? Pertanyaannya kan gini. Kalau kita mau terus terang lah, kan jangan ngomong mana buktinya, udahlah kumpul aja di toko-toko di pasar-pasar itu. Kan gini, bukan pasti ya, tapi kebanyakan awalnya apa? Misalkan gini, ada oknum yang memang punya kewenangan untuk melakukan apa namanya pembinaan terhadap masyarakat. Oknum kan gitu. Disetor, kasih setoran nggak? Kalau nggak kasih setoran, alah paling kan nyuruh orang. Nah orang ini disuruh mengganggu, kemudian kan dipanggil nih oknumnya. Oh ya Pak tolong ini ya diselesaikan. Udah gini. Akhirnya lama-lama yang punya usaha di suatu tempat memberikan sesuatu kepada oknum itu kan, per bulan kan. Nah akhirnya setelah itu berarti kan apa? Dihidupkan. Dibikin-bikin. Nah, yang kasihan ya kalau kasihan tanda kutip kan dianggap orang yang tadinya disuruh cuman ganggu ini tadi akhirnya dicap oleh yang punya toko sebagai preman. Padahal yang nyuruh siapa? Oknum. Ada preman yang berdasinya padahal. Oknumnya nggak pakai dasi sih. Oknumnya nggak pakai dasi, pakai seragam aja itu. Apalagi sekarang kita bicara apalagi? Udah jelas lah. Saya berpendapat secara pribadi bahwa pemerintah punya kewenangan menyelesaikan masalah ini atau memang membiarkan. Itu aja. Kalau dibilang bisa menyelesaikan masalah premanisme, bisa lah pemerintah kita. Buktinya baru 2 minggu jalan berapa ratus tiarap semua. Lah ya, semua orang pada ditangkapin kan itu. Belum ditangkapin, baru keluar surat edaran atau berita-berita di WhatsApp tiarap semua. Nah ya, bisa. Seandainya ini keluarin aja terus lah ya, di WhatsApp. Kekonsistenan ini berjalan 5-10 tahun, betapa tenangnya masyarakat hari ini kita. Akan dilakukan, tanggal segini akan dilakukan razia premanisme ini. Tiarap semua. Nah besok kasih lagi. Ini tiarap lagi gitu. Udah nggak perlu sampai di razia, tiarap. Belum sampai operasinya udah tiarap. Bisa kan berarti? Bisa. Tapi kalau mau operasi nggak perlu ada surat pemberitahuan mestinya kan? Ya memang lucunya negara. Keburu kabur dong nanti kan? Lucunya kan gitu. Jadi dikasih tahu dulu. Jadi pemerintah kita orang baik sebetulnya. Sebelum ditindak dikasih pemberitahuan dulu. Nah, iya. Jadi kalau mau tiarap, yaudah. Selesai berarti masalah kan? Iya, nah kan sebenarnya itu aja. Gak perlu keliling-kelilingnya, kasihan juga lah pihak kepolisian keliling-keliling, capek. Bahasa saya capek kan. Oke, untuk sebagai penutup Bang Jimmy, apa pesan Bang Jimmy untuk masyarakat di luar sana yang masih meragukan terkait dengan kinerja kepolisian dan TNI dalam memberantas preman? Karena ini kan ada indikasi ini kan sebenarnya karena dikomandoi untuk diberantas saja hasilnya bagus. Tapi kalau seandainya ini musiman dan dalam sekian bulan ke depan ternyata kembali lagi seperti semula, takutnya preman-premanisme ini kembali marak dan orang jadi kayak apa ya? Jadi tidak terlalu percaya karena kinerja ini kan hanya musiman, mentang-mentang komandoi semuanya langsung gerak cepat, semua orang ditangkapin sebagai preman walaupun memang mungkin itu juga melakukan premanisme, tapi kan ke depan itu kalau seandainya tidak digencar lagi kan kembali lagi seperti semula ini kehidupan dunia perpremanan ini kan marak lagi. Nah, pesan Bang Jimmy untuk kebijakan penegakan hukum semacam ini seperti apa? Penegakan hukum jangan hanya seperti ya mohon maaf kalau bahasanya kayak anget-anget tit ayam gitu ya. Tit ayam gitu. Bau dong tayang. Iya, gitu loh. Allah gini, jalani. Udah konsisten, istiqomah gitu kan. Udah jangan tebang pilih. Itu aja dan jangan dipelihara.
Emang ada Bang miara ormas? Ya itu. Yang tadi saya ceritakan Ada ya. Dipiara memang. Iya. Ya kan pengacara turun-turun aja lah, nongkrong-nongkrong aja lah, ngopi-ngopi aja, tahu lah gitu. Oh, sekarang kan orang, oh mana buktinya, mana bukti? Udah kurang gaul, nongkrong Orang tahu sebenarnya. Rahasia umum. Rahasia umum. Cuma jangan bilang-bilang. Iya, pada ini semua, pada takut kena undang-undang ITE. Enggak, ini kan kritik untuk publik, untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini enggak menjelek-jelekan pemerintah. Iya. Enggak kan oknum. Walaupun segepok-gepok kan. Nanti harus dikasih timer itu biar nggak dipotong-potong. Ya, nanti kita minta untuk tim editor ditampilkan utuh bahwa diskusi malam ini adalah kritik dan masukan untuk bangsa dan negara ini supaya kehidupan masyarakat jadi lebih tentram dan pemerintahan berjalan lebih bersih dan konsisten begitu. Iya lah, harus. Saya sebetulnya dari dulu cinta Indonesia. Cuman Indonesia ini memang harus tetap ditunjuk orang-orang yang memang punya kompetensi, misalkan mau berantas apa aja, mau menduduki jabatan apa aja, tapi yang berkompeten. Gitu. Dan mudah-mudahan ya premanisme ini mudah-mudahan bisa. Mereka sebetulnya juga ya kita tidak membenarkan tindakan-tindakan yang anarkis gitu ya. Tapi saya mencoba memahami bahwa ini kan sebetulnya ini masalah ekonomi ya. Kalau ekonomi kita baik, kalau lahan pekerjaan kita, lapangan pekerjaan kita banyak, ya kan? Gak mau orang jadi preman. Gak mau orang jadi preman. Ngapain capek-capek? Karena apa? Dia nakutin orang saat hari ini. Nah kalau ketemu orang yang lebih ditakutin lagi ya, apes dia. Bacok ya, lebih baik kan dia cari kerja yang lain. Tenang aja. Iya, nggak ada yang mau. Kan nonton aja itu preman pensiun kan, itu kan preman-preman film preman pensiun itu. Jadi kan biar enak kan, biar bahwa nggak ada lah orang mau ini. Kalau memang ada pilihan pekerjaan yang lebih baik, ya. Mereka hanya ya saya bukannya membela preman-preman, tapi saya memahami lah, mencoba memahami lah dari sudut pandang mereka. Jadi saya tidak mau terlalu menghakimi gitu kan, karena kebetulan orang yang tidak menjadi preman mungkin saja kebetulan pilihan hidupnya lebih banyak, waktu untuk memilihnya lebih banyak, sedangkan mereka tidak ada pilihan. Begitu. Baik, begitu saja untuk malam ini ya. Sampai jumpa lagi di akun pengacara Mualimin.